Halo Semeton dan teman-teman semuanya, selamat datang di channel KD Ariana. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuat payasan jangan atau dengan kuir teman-temannya. Nah, jadi sebelum itu saya akan memberitahukan sedikit informasi. Mungkin video ini sedikit agak panjang, jadi saya akan membagikan beberapa part dalam video proses pembuatan payasan jangan ini ya, dari awal sampai akhir. Sebelum itu, di video ini saya akan memberikan informasi dulu sebelum kita membuat payasan dan mengukir payasan tersebut ya teman-teman. Nah, sebelum itu kalian juga harus mensubscribe channel ini, like video ini, dan men-share ke teman-teman kalian ya, supaya kita mendapatkan ilmu semuanya ya. Ini ilmu dari saya pribadi akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Nah teman-teman, jadi yang buat baru belajar mengukir, pastikan kalian sudah memiliki basic menggambar teman-temannya. Jadi sebelum mengukir itu kalian harus menggambar pola terlebih dahulu. Pastikan kalian sudah bisa menggambar atau minimal mengenal dalam patran ya, patro punggol dan lain sebagainya sebelum kalian mengukir. Nah di awal mengukir itu kita harus membuat polanya atau bisa disebut dengan ngorten atau ngemal teman-teman ya. Setelah itu, kita ngorten atau ngemal, mendapatkan bentuknya apa yang kita buat, lalu kita proses ke pengukirannya. Dalam proses pengukiran ini teman-teman harus sabar, sangat teliti dalam mengukirnya. Walaupun kalian sudah bisa, tapi kalian harus sabar ya. Teknik dalam mengukir dan membuat karya seni itu adalah kesabaran teman-teman. Setelah kalian sudah selesai mengukir dan selesai membersihkan payasannya, lalu mungkin teman-teman bisa mengisikan tulang lindung atau penyalin bahasanya, tulang lindung itu supaya payasannya tidak lepek. Kalau dari solek sih biasanya lepek-lepek gitu ya, teman-teman bisa memberinya tulang lindung dari penyalin, ataupun untuk sekarang ini saya sudah melihat kemajuan bisa dari benang yang diisikan limbi lalu ditempel ke payasannya. Setelah itu teman-teman lanjut proses pewarnaan atau memprade diwarnain payasannya sesuai selera. Kadang ada yang prade, kadang ada yang menggunakan warna silver, dan di prade itu dikombinasikan lagi dengan sigar. Sigar itu penambahan warna-warni supaya terlihat lebih menarik pada payasan tersebut. Setelah itu teman-teman finishing dengan memberikan warna latar dengan menggunakan kertas solek ataupun bulu dru ya. Setelah finishing itu teman-teman lalu bisa pasangkan ke payasannya ke layangannya. Jadi itu alur dari video ini, nanti saya akan membuatkan satu persatu. Nah, tapi sebelum itu di video ini saya akan memberikan informasi lagi. Ada beberapa teknik yang akan saya gunakan dan saya bagikan dalam video ini. Yang pertama itu ada teknik lipat teman-teman. Jadi ini adalah salah satu payasan dengan metode teknik lipat. Teman-teman bisa lihatnya. Di sini ada cedaknya yang keluar, di sini ada cedaknya yang masuk ke dalam. Jadi teknik lipat itu pertama kertas itu kalian lipat seperti ini, kertas soleknya, kita gambar pola di sini. Setelah itu kita ukir, kita pasang paku, ukir dalam posisi seperti ini teman-temannya, dan setelah jadi hasilnya seperti ini. Nah, metode ini kurang bagus sih menurut saya ya, tapi untuk kecepatan waktu itu mungkin bisa lebih cepat menggunakan metode ini dan mencari ukuran pas kanan kirinya ya, lebih fleksibel. Cuma cedak-cedaknya ini dah kurang bagus menurut saya. Jadi teman-teman untuk yang baru belajar sih nggak masalah ya, tapi kalau misalkan menggunakan teknik yang lagi satu, ini adalah teknik lipat. Nah ini juga menggunakan teknik lipat. Nah ini yang kedua adalah teknik tempel teman-teman ya. Jadi teman-teman harus membuat dulu mal atau pola dari kertas yang berwarna putih seperti ini. Setelah itu gunting, lalu tempel di kertas soleknya, ukir, dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat semua cedaknya ke dalam, hasilnya sangat rapi detailnya. Nah ini menggunakan pola teknik seperti ini ya, tempel seperti ini, lalu kita ukir seperti
itu. Nah, ini adalah model dari teknik tempel. Tapi kebanyakan sih orang untuk mencari itu payasan model seperti ini sekarang teman-temannya, supaya hasilnya rapi dan detailnya bagus. Nah, lanjut ke berikutnya. Teman-teman atau semeton yang belum tahu nama-nama payasan akan saya kasih tahu sekarang. Yang pertama itu kita mulai dari kepala dulu ya. Di kepala itu ada tapel. Di belakang tapel yang di sini tuh ada namanya sekar taji. Sekar taji itu ini sekar taji teman-teman ya. Ini juga sekar taji yang model lipatnya. Sekar taji. Yang kedua itu ada ketu. Ketu itu yang di atas, ketu atau gelungan atau sering atau bahasa Indonesianya mahkota ya, yang berada di atas kepala itu namanya mahkota atau ketu gelungan. Setelah itu turun ke belakang ketu ada namanya jangar. Ini jangar ini biasanya dipakai di layangan janggan, kebanyakan di layangan janggan dan jarang sekali ada di layangan kuir. Jangar ini bentuknya seperti ini. Ini jangar ini harus dua seperti ini teman-teman ya. Posisinya pas sekali di belakang ketu seperti ini. Posisinya berdiri seperti ini. Nah, bisa lihatnya posisi seperti itu. Nah, setelah dari jangar turun ke bagian samping-sampingnya ada namanya kuer. Kuer itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ini model kuer yang besar, ini yang kecil. Posisinya teman-teman bisa ngaruk posisi seperti ini ataupun seperti ini. Nah, jadi terkadang tuh layangan ada yang menggunakan satu kuer dan ada menggunakan dua kuer. Satu pasang, dua pasang, artinya 4 kuer teman-teman. Kuer. Setelah itu turun ke tenggorokan atau ke bagian tengahnya itu ada namanya badong. Badong bentuknya seperti ini. Ini bentuknya badong, ini badong lipat ya. Di dua sisi ini ukurannya 2 meter karena saya nggak punya malnya, jadi saya gunakan teknik lipatnya. Jadi semuanya teknik lipat ini ukuran 2 meter, yang tadi itu ukuran 1 meter. Ini adalah badong yang teknik tempel atau mal dari kertas putih tadi. Badongnya ukuran 1 meter teman-teman. Dan kadang tuh layangan menggunakan 2 badong atau 1 badong, bahkan lebih menggunakan 3 badong. Dan juga ditambah dengan kalungnya yang mungkin berisi ornamen nama, huruf-huruf atau nama-nama dari layangan tersebut teman-teman. Dan ya lagi satu, di ketu ada banyak macam jenis ketu, tapi yang sangat lumrah itu adalah bagi saya sendiri adalah nama ketu naga sama ketu paksi. Ketu naga itu yang isi menurnya teman-teman tahu kan, yang isi katik lurus tuh bentuknya kayak ini tuh. Nah, itu namanya ketu naga. Ketu paksi itu teman-teman bisa lihat pada mungkin barong-barong tuh, barong cat itu melihat seperti itu. Nah, ketu paksi itu ketu apa ya, gelungan condong tuh itulah pokoknya. Mohon maaf sekali saya kurang tahu dalam nama-nama itu, tapi di setiap bagian itu punya namanya masing-masing. Saya nggak tahu sama sekali nih, cuma saya tahu misalnya kalau disuruh bikin ketu dari bagian apa ya, bagian-bagian ini samping-samping gitu saya bilang. Tapi untuk penamaannya itu saya sangat tidak tahu sama sekali. Mungkin teman-teman yang tahu bisa dikasih tahu supaya kita sama-sama jadi tahu teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini sekian dulu. Nanti kita lanjut untuk pembuatan, mungkin kita akan diawali pembuatan ketu ya teman-teman. Sisanya kita akan gabung jadi satu, yaitu mungkin kuir dengan badong dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan membuat ketu itu khusus satu video karena prosesnya cukup lama juga ya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian gunakan ilmu ini dengan baik, dan kalian bisa bagikan juga ke teman-teman kalian yang baru belajar mengukir. Kita di sini sama-sama belajar ya, saya juga sama-sama belajar. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin salah di mata kalian. Dan untuk terakhir saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke. Untuk karya-karya saya teman-teman bisa lihat di IG-nya ini ya,
Karya Art Production. Thank you.